Kenapa kalian membalikkan langkah kalian setelah kalian berada di tempat yang benar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali. Kami menerima kalian dengan lapang hati. Hovi, Masya Allah, belajarnya sudah lebih tekun lagi. Iya. Begitu juga Apoy. Apoy udah balik, Ustaz? Sudah. Kalau kamu tahu April itu pergi ke sungai, seharusnya kamu larang. Ane tahu dari Gabuk. Gabuk bilang sama Ane, Ustadz ada adegan romantis sama si April di sungai. Ya Allah Ustadz kenapa ngelakuin hal seperti itu sama April? Mestinya itu kan tidak patut dilakukan Ustadz. Astagfirullahaladzim. Apa kamu lihat? Saya ini melakukan hal yang tidak pantas bersama dengan April. Ane ngelihat Ustadz pegang tangan April. Allah Ustadz haram. Ustadz pegang-pegangan sama orang yang bukan muhrim. Harusnya Ustadz tahu. Astagfirullahaladzim. Kamu. Apa kamu lihat kalau April itu akan terjatuh ke sungai? Dan saya berusaha untuk memegang tangannya, untuk menyelamatkannya. Dan saya sekarang sedang antar dia untuk menuju ke asramanya. Kalau soal itu sih Ane kagak ngelihat, Sat. Ane kan dari jauh. Berarti kamu tidak dengar dong. Tidak dengar apa yang saya bicarakan dengan April. Iya, Sat. Ane kagak dengar. Lantas, kenapa kamu menuduhkan saya melakukan hal yang tidak pantas bersama April? Ane kagak bilang nggak pantas, Sat. Tapi romantis. Bang Faruk aja yang nambah-nambahin. Suatu perbuatan romantis yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Itu sama saja melakukan sesuatu perbuatan yang tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Astagfirullahaladzim. Lebih tidak pantas lagi. Kalau ada seseorang yang melihat sepenggal kejadian, lalu dia berbicara dengan banyak orang seakan-akan dia melihat kejadian seutuhnya, itu menjerumus ke dalam fitnah. Jadi Ustadz kagak ada hubungan apa-apa sama April. Insya Allah. Hah? Insya Allah apa, Ustadz? Ustadz, jawab Ustadz. Insya Allah apa? Insya Allah iya apa kagak? Buk, insya Allah apa menurut antum? Kalau soal itu Ane kagak tahu. Takut Ane dibilang tukang fitnah. Ngada-ngada, Ane takut. Saya inget-inget gue waktu gue nyopet dulu, gue kayaknya nggak pernah nikmatin duit hasil copetan gue sendiri. Gue selalu bagi-bagi ke orang lain. Itu berarti gue orang baik kan? Allah pasti catatin amal baik gue. Yang nyatet itu malaikat. Malaikat bawa ke Allah sebagai laporan. Nah Allah yang mutusin. Kalau lu baik, lu masuk surga. Kalau lu kagak baik, lu digulung ke neraka. Itu yang gue takutin, Poy. Kalau Allah nggak ngampunin dosa gue bakal digulung ke neraka. Gue pede abis. Allah maha pengampun. Gue bakal diampunin sama Allah. Gue pede. Ya, kalau Allah maha pengampun mah nggak usah ribet-ribet datang ke pesantren buat taubat. Nggak usah ke pesantren juga kita udah terima taubatnya. Udah Allah ampunin. Pede amat lu. Allah mau ngampunin hamba-hambanya milih-milih juga kali. Yang bener mana, yang kagak mana. Dipilih-pilih. Kalau gue mah pede. Gue bakal diampun sama Allah. Ngapain? Karena gue masih punya emak. Emak yang selalu ngedoain gue setiap saat. Emak yang selalu ngedoain gue setiap waktu. Supaya jadi anak soleh. Sementara lu tuh sendirian. Ingat babe, lu sendirian kagak punya emak, kagak punya babe. Makanya lu bakal digulung. Lu digulung ke neraka. Digulung lu. Pasti. Woi, lu tega banget sih lu ngomong sama gue kayak begitu. Pengen enakan dikit kali.
Bisa kali yang enakan dikit ngomongnya. Lagi lu pikir dong. Tanya baik-baik sama gue. Udah dasar gue tukang ngibul. Emak gue jadi korban ngibul gue. Orang sepasar genjing aja kena korban ngibul gue. Kalau mau nanya baik-baik sama Bang Ustaz Jenan, ahlinya baik. Gue gulung juga lo. Dah, mending lu ikut gue ya pesantren. Enggak Tom ah. Saya itu masih punya PR. Harus nerjemahin surat balasan dari Patin. Gimana coba? Kalau isinya penolakan atau penghinaan? Saya balik lagi ke pesantren juga malu atau Tom? Makanya sekarang tuh saya lagi nyari penterjemah tulisan Arab. Tulisan Arab. Bapak tahu tulisan ini, Pak? Coba lihat. Ini sebenarnya berbahasa Indonesia, hanya tulisannya aja Arab gundul tanpa harkat. Pantesan. Saya tanya sana, tanya sini, bahkan saya sampai nanya ke orang yang pakai pakaiannya kayak orang alim. Tapi ternyata nggak jaminan, Pak ya. Pakai pakaian alim juga nggak semua bisa baca tulisan Arab. Terus emang artinya naon, Pak? Artinya apa? Cintailah Allah, maka penduduk langit dan bumi akan mencintaimu, Patin. Cintailah Allah, maka penduduk langit dan bumi akan mencintaimu. Maksudnya teh naon ya, Pak? Kalau ingin tahu, belajarlah di pesantren. Buta Kalau ingin tahu, maka belajarlah di pesantren. Berarti lu ikut gua dong. Ayo. Hebat Buta bisa baca tulisan Arab. Assalamualaikum. Nah tuh, Bang Ustaz Jenal. Om. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ikannya sudah dikasih makan nih. Belum, Bang Ustaz. Saya bawa makanannya. Ayo, silakan. Ya, tangan dulu Bang Ustaz ya. Ambil. Nih, lu jangan lu makan. Aduh, gue doyan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ajaran agama Islam itu adalah ajaran yang menuntun kita untuk menjauhi semua larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sami'na wa atokna, dengar dan kerjakan. Dan kami taat. Nah, kalau ngomongin masalah pengabdian, kita semua insya Allah masuk dalam taraf mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada makom yang memang sulit untuk kita lewati. Ini makomnya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang bisa mengontrol dan menepikan hawa nafsunya. Ustadz, saya kan udah tobat nih. Apa saya udah bisa dibilang sebagai orang soleh, Ustadz? Ustadz, saya kan udah tobat nih. Apa saya udah bisa dibilang sebagai orang soleh, Ustadz? Insya Allah, insya Allah. Nah ini, yang penting awalnya kita sudah tobat. Sudah mau mengakui semua kesalahan kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih ya. Nah ini, kita ngomongin masalah tobatnya. Apabila kita sudah mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Kalau boleh curhat namanya Satya. Saya ini udah memutuskan untuk tinggal dan belajar di pesantren ini. Tapi ngapa ya? Hati kecil saya tuh nggak mantep-mantep. Nggak nyaman-nyaman Bang Ustaz. Ini urusannya ikhlas.
Kadang-kadang hati ini masih terpengaruh dengan pikiran. Allah itu yang membolak-balikan hati. Namun pikiran ini kadang-kadang merusuhi karena pikiran ini masih terbubuhi oleh nafsu. Tapi pikiran saya masih kemana-mana Bang Ustadz. Masih mikirin hal-hal lain. Semakin banyak pikiran di kepala kita ini, apalagi ada nafsu masuk ke dalamnya, maka rusak semuanya. Jadi harus kukuhkan hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang insya Allah intinya adalah apabila hijrah yang terbaik adalah hijrah dari tempat keburukan ke tempat kebaikan. Nah ini tempatmu. Insya Allah pesantren ini jadi tempat yang baik buatmu dari tempat sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah selain itu juga perjuangan yang terbaik adalah berjuang melawan hawa nafsu. Mah. Tommy turun di sini aja deh. Ya, nggak usah sampai pesantren. Soalnya Tommy gak enak kalau jadi perhatian anak-anak santri yang lain. Ya. Pak Mo, pinggir Pak Mo. Baik, Pak. Papa nggak khawatir sama anak kita? Kalau dia kemana-mana gimana? Ma, gak usah khawatir berlebihan. Tommy itu udah dewasa. Silahkan dia mau pergi kemana. Kalau dia tidak mau kembali ke pesantren, seluruh harta warisan dia kita serahkan ke panti asuhan. Iya mah, Tommy juga bakal balik pesantren kok. Tenang aja. Tommy juga nggak ikhlas kalau harta bakal warisan Tommy dibagi-bagi ke panti asuhan kata papa. Udah angkat aja teleponnya. Tapi tahu itu pasti dia teman-teman sosialita mama kan. Paling pengen ngajak liburan ke London. Udah, Tommy mah liburannya di sini aja pesantren. Mungkin dan nasib Tommy kali udah jadi takdir, jadi anak yang terbuang. Kamu tuh apa-apaan sih, Tommy? Ya udah, Pak. Mah. Yuk, Ang. Ya. Hati-hati ya, Tom. Iya. Oke, Om, Tante. Tolong koper, Pak. Iya. Bantu Pak Mo. Papa kok tega sekali sih nurunin Tommy di jalanan? Ma, siapa sih yang tega? Biar dia berpikiran lebih dewasa Tommy itu. Yang kayak anak-anak ya gitu. Pak Mo, jalan Pak Mo. Baik, Pak. Kok gue jadi nggak yakin gini, Ang? Kalau sama yakin-yakin aja, Tom. Ya salam. Antum ngapain? Kemari lagi ngapain? Ini pesantren, bukan tempat main-main. Penuh dengan aturan. Kagak bisa antum seenaknya kabur, antum balik lagi. Kayak orang kagak ada dosa. Jadi kita nggak boleh balik lagi ke sini? Pakai nanya. Emangnya belum jelas ya? Ang, ngeselin banget enak. Kita cari pesantren lain aja, yang lebih bagus. Tom, tapi Fatin adanya cuma di sini. Ya elah Ang, Fatin. Kita cari pesantren lebih bagus. Kita cari juga yang cewek-ceweknya, yang santriwatinya cantik-cantik. Ya. Afwan saudaraku. Selamat jalan ke jannah yang jauh. Kenapa kalian membalikkan langkah kalian setelah kalian berada di tempat yang benar? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali. Kami menerima kalian dengan lapang hati. Ovi, Masya Allah, belajarnya sudah lebih tekun lagi. Iya. Begitu juga Apoy. Apa ya? Udah balik, Stat? Sudah.